Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Teta Statistik, channel di mana kalian akan banyak belajar mengenai cara memilah, memilih, dan mengolah data. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian, itu ada yang bertanya, mengapa sih saya perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang sudah dibuat? Alasannya adalah karena variabel yang teman-teman gunakan itu merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya, kualitas pelayanan atau gaya kepemimpinan itu adalah variabel-variabel yang tidak bisa langsung kita ukur. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Teman-teman tentu sudah melakukan riset, mencari tahu indikator-indikator yang dapat mengukur variabel tersebut. Nah, indikator itulah yang diturunkan menjadi item-item pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. Kemudian apa perannya uji validitas? Uji validitas itu digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan yang tadi itu mampu mengukur variabel yang akan teman-teman gunakan dalam penelitian. Bagaimana perannya uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu kita gunakan untuk melihat konsistensi jawaban responden, di mana ketika item tersebut kita tanyakan kepada responden yang sama di waktu yang berbeda, itu mereka tidak memberikan jawaban yang berbeda. Jadi itu yang disebut dengan reliable. Dan instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable. Mungkin itu sedikit penjelasan mengapa kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Kemudian bagaimana cara melakukan uji validitas tersebut? Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tutorial cara melakukan uji validitas dan reliabilitas tersebut menggunakan software SPSS. Di sini saya punya 10 data, 10 orang responden yang memberikan jawaban pada sebuah kuesioner saya. Sebut ini variabel X, di mana variabel X ini ada 10 pertanyaan yang sifatnya itu favorable. Favorable dalam artian bersifat positif seluruhnya. Di mana alternatif jawabannya itu ada 4. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Jadi, ini merupakan data dengan skala ordinal, di mana metode analisis yang kita gunakan untuk melakukan uji validitas ini, kita menggunakan metode yang sudah sangat familiar, yaitu korelasi product moment, di mana kita mengkorelasikan setiap item dengan skor totalnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terlebih dahulu menjumlahkan data setiap responden, bukan jumlah dari setiap item pertanyaan, tetapi menjumlahkan jawaban responden di setiap respondennya tersebut, seperti itu. Jadi ini kita langsung cobakan saja. Saya coba langsung copy ini ke software SPSS-nya. Oke. Di sini dia menjadi 2 angka di belakang koma. Di sini di variable view itu teman-teman bisa mengatur mau desimalnya berapa angka. Saya lebih tertarik kalau angkanya memang bulat, kita tidak usah memberikan desimal, tetapi teman-teman itu tidak menjadi masalah sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita merubah namanya. Tadi di sini kita menyebutnya variabel X, jadi saya berikan nama variabel X item pertama, variabel X item kedua, variabel X item ketiga, X item keempat. Oh, ini sudah ada. Harusnya kita rubah menjadi variabel X item kelima,
X item ke-7, maaf ini juga sudah ada, item 8, variabel X item 9, item 10, X item, ini yang ke-11 ini total dari X-nya. Oke, jadi ini yang perlu kita ganti di variable view-nya, sama skala datanya kita rubah menjadi ordinal. Skala datanya kita rubah menjadi ordinal. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian, tentu kita juga harus mendefine dari awal skala pengukuran data kita ini apa gitu. Kebetulan di sini kita pakai skala ordinal. Langsung kita pilih di sini. Di sini langsung berubah. Analyze. Ini pertama kita coba yang uji validitas terlebih dahulu. Bivariate. Di sini langsung seluruhnya kita masukkan X1 sampai dengan total X. Di sini klik Pearson. Ini dipindahkan dulu variabelnya ke sini. Kemudian klik Pearson. Oke. Nah, ini merupakan output dari hasil uji validitasnya. Bagaimana cara kita menyimpulkan? Ada dua cara. Pertama, kita membandingkan nilai korelasi. Jadi di sini ada Pearson korelasi. Pearson korelasi ini merupakan nilai korelasi total. Jadi kita melihatnya nilai korelasi total. Jadi kita membanding, ada dua cara, tadi yang seperti saya sebutkan. Pertama, bisa kita membandingkan nilai korelasi hitungnya dengan nilai R tabel statistiknya, atau cara kedua, kita membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai 0,05, karena saya mau mengambil taraf signifikansinya 5%, jadi pembanding untuk nilai signya ini 0,05. Hasil ini sudah saya coba rekap, cuman teman-teman nanti harus tetap mengingat bahwa yang kita bandingkan, yang kita lihat dari output ini adalah nilai korelasi dari total X beserta nilai signifikansi dari total X di setiap item. Jadi kita memperhatikan kolom yang paling terakhir. Atau kalau dari sini kita memperhatikan kolom yang paling bawah. Seperti itu. Oke, saya coba masuk ke hasilnya. Jadi dari hasil yang tadi, kita melihat bahwa R hitung untuk X1 itu 0,241. Kita coba cek. Di sini 0,241. Sedangkan nilai signya 0,503. Ini. Kemudian dari mana kita memperoleh R tabelnya? R tabel kita peroleh dari sini. Ini adalah R tabel statistik. Di sini teman-teman bisa langsung melihat jumlah sampelnya ada berapa. Kebetulan N ini kan jumlah sampel, kebetulan jumlah sampel saya itu ada 10, maka di taraf signifikansi 5% itu nilai R tabelnya 0,632. Kenapa saya memilih 5%? Karena saya mengharapkan error yang terjadi dalam penelitian itu hanya 5%. Artinya 95% 95% penelitian saya ini bisa dipercaya begitu. Pada umumnya orang menggunakan 5%, tetapi kalau teman-teman mau menggunakan 1% juga tidak masalah. Yang pasti nanti nilai pembandingnya akan menjadi lebih tinggi, 0,765. Kenapa? Karena ketika teman-teman memilih 1%, artinya teman-teman mengharapkan penelitian ini akan akurat sebesar 99%, begitu. Jadi kita sudah tahu di sini nilai R tabelnya 0,632. Kita bisa langsung balik ke sini. Jadi dari hasil rekap ini kita bisa simpulkan bahwa X1.1 itu tidak valid. Kenapa? Karena nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel. Atau cara menyimpulkan yang kedua, nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi antara R hitung dan nilai signifikansi itu kesimpulannya akan memberikan kesimpulan yang sama. Jadi mau teman-teman memakai perbandingan R hitung atau nilai signifikansi, pasti hasilnya akan sama. Jadi dari hasil ini kita bisa lihat bahwa
X1.1 itu tidak valid, beserta X1.6 itu juga tidak valid, selebihnya itemnya valid. Oke, kita bisa lanjut dulu ke dalam uji reliabilitas. Kita balik lagi ke sini. Dalam uji reliabilitas, itu kita menggunakan statistik uji Cronbach alpha. Kita bisa lihat di sini. Kita pakai scale reliability. Kita masukkan item X1 sampai dengan X10 tanpa mengikutkan total. Kenapa? Karena konsep korelasi dalam uji reliabilitas itu yang kita korelasikan hanya item. Kita tidak mengkorelasikan dengan skor total. Makanya yang kita masukkan hanya item 1 sampai item 10 dari jawaban seluruh responden. Di sini kita pilih alpha, sini udah benar. Di sini kita pilih scale if item delete. Kenapa kita memilih ini? Ini nanti di outputnya akan coba saya jelaskan. Di sini kosong aja. Ini continue, lalu pilih OK. Nah, di sini kita peroleh nilai Cronbach alpha-nya 0,868. Nilai ini lebih besar daripada 0,6. Artinya, instrumen kita atau item tersebut sudah reliable. Namun tadi kita melihat bahwa item kita ada dua yang tidak valid. Ada dua yang tidak valid, yaitu X1.1 sama X1.6. Apa fungsinya kita memilih nilai Cronbach alpha ketika item di delete? Karena tadi itu ada item kita yang tidak valid. Kemudian kita ingin tahu bagaimana kalau item yang tidak valid itu kita keluarkan. Kemudian dihitung lagi uji reliabilitasnya. Di sini diberikan informasi bahwa ketika nilai X.1 dibuang, itu nilai Cronbach alpha-nya akan naik menjadi 0,889. Begitu. Gitu juga dengan X6. X.6 kalau kita keluarkan dari variabel penelitian, dari item penelitian, itu nilai Cronbach alpha-nya akan meningkat menjadi 0,882. Berbeda dengan yang lainnya, kalau item yang lain yang kita buang, maka nilai Cronbach alpha-nya malah akan turun. Kenapa? Karena itemnya sudah valid gitu. Jadi sebenarnya ketika udah valid itu tidak perlu kita lakukan treatment, tidak perlu kita buang, tidak perlu kita rubah pertanyaannya, tetapi kita cukup meninjau kepada item yang tidak valid aja kalau kita ingin melihat kolom item total statistik ini. Di sini saya juga sudah coba membuatkan kesimpulannya. Jadi item itu disebut reliable kalau seandainya nilai Cronbach alpha itu lebih besar pada 0,6. Jadi kalau reliabilitas itu kita langsung mengukur variabel tersebut. Kalau uji validitas itu kita mengukur per itemnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Dalam uji validitas dan reliabilitas ini, ada 4 kemungkinan dari hasilnya itu. Apa saja? Pertama, bisa jadi item yang kita uji itu valid dan reliable, dan ini yang memang diharapkan banget oleh para peneliti. Item yang sudah coba di riset, sudah dicari tahu teorinya, mencari banyak referensi, diturunkan menjadi indikator, harapannya pasti item tersebut valid dan reliable. Namun pada kenyataannya, tidak semua item-item yang sudah kita rumuskan dalam kuesioner itu tidak valid dan reliable. Ada 3 kemungkinan lain. Yang pertama, bisa jadi item tersebut tidak reliable dan juga tidak valid. Atau yang kedua, item tersebut reliable tapi tidak valid. Atau yang terakhir, item tersebut valid namun tidak reliable. Di beberapa kali kita mengolah data klien, itu malah banyak terjadi di 3 di bawah. Tidak valid salah satu, atau malah dua-duanya tidak valid dan tidak reliable, atau salah satunya tidak memenuhi begitu. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut, karena bagi peneliti ini sebenarnya sebuah masalah. Jadi ada beberapa sih sebenarnya cara untuk menanggulangi item-item yang tidak valid dan reliable tersebut. Namun mungkin untuk penjelasan ini kita akan bahas di sesi berikutnya, atau teman-teman juga bisa langsung kita bisa langsung diskusi di kolom komentar.
Mudah-mudahan saya bisa cepat memberikan ini karena kebetulan kita sangat banyak pengalaman beberapa klien untuk menyelesaikan permasalahan item-item yang tidak valid dan reliable. Mungkin saya bisa share juga ke teman-teman nantinya. Nanti saya akan coba lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Sekian tutorial uji validitas dan reliabilitas dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.